Connection established. Halo, Assalamualaikum. Hari ini kami resmi jadi seorang dokter muda atau biasa disebut koas. Tahu kan makhluk macam apa seorang koas? Koas itu... Yuk, ayo. Iya, bentar. Kumpulan orang serba salah. Kalau ada gerombolan orang berjas putih, mukanya kucil kayak nggak pernah mandi, mata panda indikasi nggak pernah tidur, sakunya penuh kayak kantong ajaib Doraemon yang muat banyak barang, udah, langsung panggil aja. Deko. Bukan. Perak. Deko. Kalau begitu responnya, fix, mereka koas. Kamu sana, kamu sini, kamu sini, kamu situ, aku sini ya. Sip. Jadi koas itu harus siap selalu salah, nggak pernah benar, dan sering dijadikan tumbal. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh koas di rumah sakit, itu pasti akan terlihat salah di mata konsulen. Koas sekarang itu kerjanya cuma duduk manis, kakak gigi, nggak mau mulu pasien kalau dokternya belum visit. Coba kalau pas ujian, paling nggak bisa jawab. Pernah dengar UU KI nomor 28 tahun 97? Penata laksanaan Franco yang pertama ada recognition, kemudian reduction, attention, dan rehabilitation. Itu sumbernya dari mana, Dek? Itu anduk. Ikut kakak kelasnya? Iya, Kompas. Kan saya udah bilang, sumber itu dari buku atau kuliah dosen. Nggak usah itu sumber dari macam-macam. Ya sudah, dilanjutkan besok ya. Saya mau ada operasi ini. Diperbaikin ya. Maaf dokter, untuk besok sudah ada jadwal maju lapsus dan referat dengan saya dok. Kok jadwalnya numpuk-numpuk sih? Kalian sembarangan bikin jadwal. Besok saya nggak bisa cari jadwal lagi. Hah? Sama gue? UU KI, Undang-Undang Koas Indonesia nomor 28 tahun 1997. Pasal 1, koas selalu salah. Pasal 2, apabila koas benar, kembali ke pasal 1. Menyedihkan bukan? Tapi begitulah faktanya. BTW, istilah UU KI ngarang aja sih, biar kelihatan keren gitu. Menjadi koas rasanya seru. Belajar langsung menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama kuliah. Bertemu dengan pasien, melatih skill, menyerap ilmu baru. Semuanya menyenangkan. Apalagi dilakukan bersama dengan sejawat seperjuangan. Kalau abis periksa pasien bintang, udah keluhannya diare. Udah sering. Lagi mau kemana? Mau ke Bangsal, ketemu Dr. Jeffrey. Ngapain? Mau laporan kasus. Oh ya, semangat saya. Oke, Semangat siap. ya. Ada banyak canda tawa yang senantiasa mengiringi. Momen-momen yang kami lalui selama menjadi koas pasti akan selalu terkenang, meski ogah untuk diulang. Ampun deh, cukup sekali aja. Awalnya, aku berkeyakinan kuat bahwa 1,5 tahun praktik di rumah sakit nggak akan terasa, karena kami melaluinya dengan penuh sukacita. Awalnya. Tapi sayang, takdir berkata lain.
warga Indonesia yang positif terinfeksi virus 9 warga Jawa Barat terpapar Kasus COVID-19. COVID-19 di tanah air. Positif terpapar COVID-19. Akibat melonjaknya pasien COVID-19. Si makhluk kecil tak kasat mata itu hadir menyapa dunia, memporak-porandakan ketentraman yang ada. Nggak satu negara pun berhasil lolos dari makhluk bernama virus corona itu, termasuk Indonesia. Tepat pada bulan Maret 2020, virus ini mulai menyebar. Semua panik, hingga terpaksa kami ditarik dari rumah sakit dan dihimbau untuk belajar di rumah masing-masing. Meski belajar cuma jadi ekspektasi semata. 6 bulan kami dibiarkan tanpa kepastian. 6 bulan bukan waktu yang sedikit untuk kami menunggu keputusan. Setelah melewati 6 bulan tanpa ada tanda-tanda kepergian si COVID-19 itu, akhirnya kami kembali, turut membantu para garda terdepan dalam melawan pandemi. Meski dalam prosesnya sama sekali nggak mudah, ada aja rintangan yang datang silih berganti. Mulai dari skorsing 1 bulan karena nggak patuh aturan lah, hingga beberapa dari kami harus karantina mandiri karena terdampak COVID-19. Atas nama Mam. Ya Pak, taruh di situ aja. Saya lagi isoman. Baik, saya taruh sini ya Pak. Terima kasih. Nggak terasa, setahun lebih kita hidup berdampingan dengan corona. Sekarang mulai terbiasa pakai masker, selalu sedia hand sanitizer, duduk agak berjauhan, nggak mencipta kerumunan, dan lebih suka mengurung diri di rumah kalau nggak ada keperluan. Bu, mohon maaf Bu, untuk melihat kondisi Bapaknya seperti ini, sepertinya Bapak ini membutuhkan ventilator. Namun di rumah sakit kami ini ventilatornya penuh dan ruang ICU-nya juga kebetulan penuh. Saya sudah teleponkan ke beberapa rumah sakit, namun di rumah sakit tersebut juga masih penuh Bu. Jadi kami usahakan untuk Bapak dirawat seadanya di sini dan sembari kami mencari rumah sakit lain ya Bu. Pandemi ini membuat kami tersadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Hidup, sehat, sakit, bahkan mati merupakan kuasa ilahi. Di tengah musibah yang melanda tanpa ada ujungnya ini, nggak lantas membuat kami menyerah. Perjalanan masih panjang. Masih ada satu tahap lagi yang harus kami lewati. Titik perjuangan terakhir sebelum resmi disebut sebagai seorang dokter. UKM PPD. Ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Waktu singkat untuk menempuh UKM PPD, alhamdulillah berbuah manis. Nggak ada kekuatan lain melebihi doa dan usaha. Ayah, ibu, kami lulus. Kami berhasil melewati 6 tahun masa studi yang panjang menyertai doa yang senantiasa kalian langitkan. Pak, Ma. Aku jadi dokter. Terima kasih karena telah sabar menanti. Terima kasih karena tak pernah lelah memberi dukungan dan semangat untuk kami. Abah, aku lulus. Gelar ini kami persembahkan khusus untuk ayah dan ibu. Kami sadar, dokter bukanlah sosok mulia yang maha bisa segalanya dan maha sempurna. Tanpa izin Allah, dokter hanyalah embel-embel gelar yang tersemat di depan nama. Nggak sebanding. Bukan tandingan. Kami bukanlah siapa-siapa.
melainkan hanya secuil dari jutaan manusia lain yang Allah percaya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dokter hanya manusia biasa yang terpilih untuk menjadi perantara Allah dalam menolong makhluknya, mengemban amanah besar dalam tiap-tiap nyawa yang Allah titipkan. Berbekal jas putih dan berkolong stetoskop, insya Allah, atas izin Allah, kami siap mengerahkan seluruh tekad demi keselamatan sesama. Menolong mereka yang membutuhkan, mengobati mereka yang kesakitan, serta menemani mereka yang butuh pelukan. Kami hanya manusia biasa, dan mereka memanggil kami dokter.